A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat para Tisangkal Putung episode yang ke-13. Selamat mendengarkan. Pada waktu itu, Gelagah Putih serta Rawulan selesai mengatur pernapasan untuk memulihkan tenaganya setelah pertempurannya dengan dua orang yang berilmu aneh. Dan saat kemudian Pandan Wangi telah menghampiri untuk mengajak keduanya beristirahat di bawah pohon yang rindang. Sementara itu pertempuran prajurit yang dipimpin oleh Ki Ronggo dengan pasukan prajurit dari Mataram di bawah kendali Ki Temenggung Untara bersama para pengawal padukuan-padukuan yang berada di wilayah Kademan Sangkal Puntung masih belum menemui babak akhir. Pada saat itu terdengar aba-aba yang diberitakan oleh pemimpin pasukan Ki Ronggo dengan suara sambung menyambung dari kelompok pemimpin yang satu ke kelompok pemimpin yang lain untuk menarik pasukannya beberapa langkah surut. Maka dengan cepatnya pasukan itu telah menyisihkan diri dan membentuk suatu gelar. Ternyata hanya beberapa saat pasukan Ki Ronggo sudah bergerak maju dengan susunan gelar Wulan Manunggal. Gelar Wulan Manunggal mempunyai kesamaan dengan gelar Garuda Nglayang yang dipergunakan oleh pasukan Ki Lurah Dipoyuto. Namun pada Wulan Manunggal, kekuatan pasukan tidak dipusatkan pada paruh gelar seperti gelar Garuda Nglayang, namun merata menebar di sebelah menyebelah pemimpinnya. Sementara itu, ujung-ujung gelar yang runcing seakan-akan telah menusuk sayap-sayap gelar pasukan lawan dan mengoyaknya. Ki Lurah Dipoyuto sempat memperhatikan perubahan bentuk pada pasukan Ki Ronggo. Ia pun sambil menarik napas dalam-dalam, lalu ia pun berdesis, betul-betul pasukan yang terampil dan cekatan. Namun pasukannya tidak gentar melihat kenyataan yang mereka hadapi. Dan saat kemudian, yang semula bertempur di atas kuda, maka mereka telah meloncat turun, menyerahkan kuda-kuda mereka kepada beberapa temannya, dan mereka pun langsung memasuki ke dalam gelar yang sudah mereka buat. Ki Lurah Dipoyuto sendirilah yang memimpin gelar itu, sementara ia memerintahkan beberapa orang prajuritnya untuk mengatur pasukan-pasukan yang berdatangan dari padukuan-padukuan. Mereka berada di lapisan kedua, sayap kanan dan kiri, berkata seorang prajurit. Namun jangan lengah, tetapi awasi mereka, perintah Ki Lurah Dipoyuto. Sebab jumlah mereka cukup banyak, namun kemampuan mereka masih di bawah kemampuan seorang prajurit. Oleh karena itu, seorang pun jangan ada yang berada di lapis pertama. Biarkan para prajurit yang menghadapi kekuatan pasukan Ki Ronggo. Demikianlah di saat-saat pasukan Ki Ronggo menyusup gelar, maka waktu tersebut merupakan kesempatan para pengawal padukan untuk menempatkan diri. Walaupun ada di antara mereka yang sudah menjadi korban keganasan pertempuran. Maka dengan demikian pertempuran pun berlangsung dengan sengitnya. Kedua belah pihak mempunyai alas kekuatan para prajurit sehingga mereka pun mempunyai dasar kemampuan yang seimbang. Namun saat itu jumlah orang dalam pertempuran juga ikut menentukan. Ternyata pasukan Ki Lurah Dipoyuto melampaui jumlah orang yang ada di dalam pasukan Ki Ronggo. Seorang pemimpin pasukan Ki Ronggo telah mengumpat terus-menerus melihat kenyataan yang dihadapinya. Ia merasa bahwa pasukannya telah terjebak oleh pasukan Ki Lurah Dipoyuto yang telah berani melakukan pemotongan perjalanan mereka ke induk pasukan. Sementara itu, di sisi yang lain, seorang tumenggung bernama Truno Bawono
ketika melihat pasukan seakan-akan mulai berdesak, ia pun segera meloncat dari kudanya dan diikuti seorang pengawalnya. Segera ikut berbaur dan keduanya pun mulai bertempur dengan garangnya. Kedatangan Tumenggung Turnobawono telah memberi semangat pasukannya. Beberapa prajurit dan pengawal Kademangan Sanggal Putung yang melawannya, mereka harus berloncatan, bahkan ada yang terpelanting di atas tanah. Namun tandang yang ngegiris itu terhenti seketika. Sebuah suara ledakan yang memakan telinga dari sebuah ujung cambuk hampir mengenai dadanya. Untungnya, Tumenggung Turnobawono mampu menghindar dengan tangkasnya dengan melompat surut beberapa langkah. Dengan mata yang memerah membara, ia pun membetak, "Di demit alas, siapa yang berani ikut campur dalam pertempuran ini?" Tiba-tiba saja seorang yang berbadan agak gemuk dan berbau kekar, serta sebagian wajahnya tertutup dengan ikat kain kepala telah berdiri beberapa langkah dari. "Siapa kau, hei?" bertanya Tumenggung Turnobawono sambil menggeram marah. "Aku pengawal Kademangan Sanggal Putung." "Kenapa, Kisana?" jawab orang yang sudah menggenggam tangkai cambuk di tangan kanannya itu. "Kenapa kau ikut campur urusanku untuk membunuh sebanyak-banyaknya orang yang menghalangi perjuanganku?" Lalu lanjutnya, "Suara cambukmu yang hanya dapat menakut-nakuti anak-anak gembala itik itu kau pamerkan di hadapanku. Apa kau tidak tahu sekarang berhadapan dengan siapa?" berkata Tumenggung tersebut. "Siapapun kau, Kisana, aku tidak peduli. Sebab Kisana telah membuat banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban keganasanmu. Maka kau pun berkewajiban untuk melindungi mereka," jawab orang yang bersenjata cambuk itu. Sambil menggeram, Tumenggung Turnobawono berkata, "Memang kau terlalu sombong, anak muda. Maka jangan salahkan aku jika kau yang pertama yang terkapar di medan ini. Apapun yang kau akan lakukan, aku pun tidak akan lari ke sana." Maka dengan demikian orang yang bersenjata cambuk itu segera mempersiapkan dirinya. Demikianlah, maka Tumenggung itu telah bersiap pula. Ketika ia bergeser selangkah, maka orang yang bersenjata cambuk itu telah mulai bergerak pula. Sebagai Tumenggung yang berilmu tinggi, serta memiliki pengalaman yang sangat luas, maka Tumenggung Turnobawono melihat bahwa lawannya yang begitu tenang itu mempunyai keyakinan yang tinggi pada kemampuan ilmunya. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun mulai saling mengukur kemampuan lawan-lawan. Kedua orang itu pun saling menyerang, walaupun serangan-serang keduanya masih belum bersungguh-sungguh. Namun lama-kelamaan mereka menjadi semakin cepat bergerak. Tumenggung Turnobawono yang mempunyai pengalaman yang luas itu mulai mencoba memancing lawannya dengan serangan-serangan ke arah bagian yang cukup rawan. Ia ingin membuat lawannya yang sebagian wajahnya tertutup dengan kain ikat kuat itu tergeletik sehingga membuat darahnya menjadi panas. Oleh karena itu, maka Tumenggung Turnobawono ingin membuat orang yang bersenjata cambuk menjadi marah, sehingga akan membuat kesadarannya menjadi tidak terkendali. Maka serangan-serangan Tumenggung itu semakin cepat. Tangannya mengayun dengan deras ke arah wajah lawannya. Ush! Tetapi orang bercambuk itu ternyata memiliki pengalaman yang tidak kalah dari Tumenggung Turnobawono. Di saat serangan-serangan Tumenggung itu menjadi semakin cepat, orang yang bersenjata cambuk itu menyadari bahwa lawannya belum bersungguh-sungguh dan orang itu hanya ingin membakar hatinya serta membuatnya marah. Tetapi apa yang diperhitungkan Tumenggung tersebut tidak membuahkan hasil. Ternyata orang bercambuk itu tidak menjadi mudah tersinggung.
Oleh karena itu, ia pun mulai bersungguh-sungguh menyerang tempat-tempat yang membahayakan dari lawannya. Namun, serangan-serangan itu sulit ia lakukan. Sebab semakin cepat Tumenggung itu bergerak menyerang, maka semakin cepat pula lawannya berloncatan untuk menghindar. Bahkan orang bercambuk itu mampu membalas serangannya. Tumenggung Turnobawo mengerutkan dahinya. Di saat benturan-benturan menjadi sering terjadi, dan ia meningkatkan selapis kekuatannya, maka lawannya telah mengimbanginya pula. Das. Maka dengan demikian pertempuran itu menjadi semakin sengit. Mereka pun mulai menjadi garang. Dan di saat keringat keduanya sudah membasahi pakaiannya, pertempuran pun telah merambat mencapai puncak. Saat itu, Pandan Wangi bersama Gagah Putih serta Rowland yang berada di bawah pohon yang rimbun daunnya terlihat mengamati pertempuran tersebut. Pandan Wangi hatinya mulai berdesir melihat perawakan lawan dari Tumenggung Turnobawono. Ia pun masih memendam perasaannya dalam hati. Sementara itu, pertempuran orang yang bersenjata cambuk dengan lawannya sudah mulai dengan kekuatan tenaga cadangan mereka masing-masing, sehingga tingkat pertempuran pun sudah menjadi semakin seru. Para pengawal Tumenggung Turnobawono yang menyertai itu pun menjadi ikut tegang. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang bersenjata cambuk itu mampu mengimbangi kemampuan Tumenggung Turnobawono dari selapis demi selapis sampai pada tataran yang paling tinggi. Bahkan kemudian Tumenggung Turnobawono itu telah meningkatkan tenaga cadangannya pula. Serangan-serangan Tumenggung yang mulai menghentak-hentak telah mendesak lawannya beberapa langkah ke belakang. Sambil meloncat maju, tangan Tumenggung Turnobawono terjulurus mengarah ke pundak. Terasa hempasan angin yang kuat terdorong oleh getaran gerak. Tangan Tumenggung itu telah menyentuh tubuh lawannya. Akan tetapi, karena orang bercambuk itu bergeser ke belakang, maka tangan Tumenggung Turnobawono tidak menyentuhnya. Namun tiba-tiba saja Tumenggung itu berganti memutar tubuhnya dan kaki kanannya telah terayun mendatar menyambar kedua kaki lawannya. Ush! Namun dengan cepat orang bercambuk meloncat dan kemudian menjatuhkan diri. Dengan cepat ia pun membalas serangan ke dada Tumenggung dengan melontarkan kaki kanannya dengan bertumpuan pada kedua tangannya. Hampir saja kaki kanan orang bercambuk itu menyambar dadanya. Namun Tumenggung Turnobawono menggeliat sehingga kaki kanan lawannya tidak mengenainya. Tetapi orang yang sebagian wajahnya tertutup dengan ikat kepala itu tidak membiarkan Tumenggung Turnobawono terlepas begitu saja. Maka dengan demikian ia pun dengan cepat memburunya. Namun sebelum ia sempat menyerang, maka bagaikan melayang dengan tiba-tiba saja kaki Tumenggung Turnobawono terjulurus menyambar dahinya. Wush! Tas! Orang yang bersenjata cambuk itu terkejut. Oleh karena itu, maka dengan cepat ia menarik kepalanya sedikit ke belakang untuk mengelakkan sambaran kaki Tumenggung itu. Namun adalah di luar dugaan bahwa demikian cepatnya Tumenggung Turnobawono mengayunkan sisi telapak tangannya untuk menebas pundak lawannya. Wush! Buk! Orang yang bercambuk itu pun terlambat mengelak. Kecepatan gerak Tumenggung Turnobawono melampaui gerakannya, sehingga sisi telapak tangan Tumenggung pun telah mendarat di pundaknya. Orang yang sebagian wajahnya tertutup kain kepala itu pun terhuyung-huyung hampir jatuh. Pundaknya terasa bagaikan tertimpa sebuah batu kali yang sangat keras.
Namun ia bukanlah orang kebanyakan, maka dengan menghentakkan daya tahan tubuhnya ia pun mampu kembali menguasai keseimbangannya. Tetapi di saat serangan berikutnya datang, orang bercambuk itu segera meloncat mengambil jarak. Ternyata kecepatan Tumenggung Turnobano memang luar biasa. Walaupun lawannya sudah mengambil jarak, namun dalam waktu sekejap serangannya telah beruntun. Bagaikan gelombang memburu orang bercambuk itu, kaki Tumenggung sekali lagi terjulur mengarah ke pundak lawannya. Orang yang sebagian wajahnya tertutup dengan kain ikat kepala itu mencoba tidak mengelak. Waktu yang sekejap itu sudah cukup baginya untuk mengembangkan ilmu sejenis ajian Brojositu. Oleh karena itu, maka serangan Tumenggung itu pun bagaikan telah membentur sebuah tembok baja. Sehingga membuat Tumenggung itu terkejut. Namun, orang yang berilmu tinggi itu pun segera menyadari bahwa lawannya telah mulai menggunakan ilmu simpanannya. Orang yang sebagian wajahnya tertutup ikat kain kepala itu pun segera mempersiapkan ilmu puncaknya. Demikianlah episode ke-13 Bara Disangkal Putung. Dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.